Barusan kita baca surat Baqarah ayat 73, ayat 72, ayat 73. Yang mana ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi. Sebelum ada perintah tersebut, ada kejadian pada Bani Israel. Apa kejadiannya? Sebab turunnya ayat tersebut ada seseorang yang kaya tapi kikir. Kaya tapi kinten-kinten seueur teu zaman ayeuna beunghar koret babalatak. Nu beunghar kopet babalatak. Tah teangan nu beunghar berehan hese. Terus komo nu kokoro kopet deh. Geus mah kokoro kopet. Ya itu. Kan tong nuduh ka batur. Bisi urang. Tong nuduh ka bisi saha? Bisi urang nu kopet teh. Daya kajantenan kabungkur. Dahulu pada zaman Bani Israel ada orang kaya, kaya raya. Dia punya anak paman. Ya, anak pamannya ini fakir. Orang miskin, orang melarat. Saudaranya kaya raya tapi kikir. Nah, akhirnya terjadi pembunuhan. Karena dihitung-hitung nih kalau dia mati nih warisan pasti sampai kepada saya. Kata orang tersebut yang membunuh. Karena dilihat dari garis warisan orang tuanya nggak ada, ininya nggak ada, berarti jatuhnya warisan kepada saya. Kata saudaranya yang membunuhnya. Jadi qatalani fulan lib fulan libnai ammi. Jadi yang membunuhnya itu saudaranya, anak saudaranya. Itu kurang mak misanan lah gitu. Ya. Begitu dibunuh rame. Waduh, ini siapa yang bunuh? Makanya nu beunghar. Wah, nu beunghar teh aja viral we. Beda jeung nu maotna nu kokoro. Ya. Dia tapi disumputkeun nu kokoro mah. Tutup beres. Beunghar atuh ieu mah. Pada saat itu dia terkaya pada saat itu. Lalu ini yang membunuh laporan kepada Nabi Musa ada pembunuhan. Padahal manehna sorangan nu ngabunuhna teh. Laporan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya rame ribut pada saat itu Bani Israel. Siapa ini yang membunuh? Nah, jadi penyakit kikir itu bahaya. Bisa terjadi pembunuhan. Kenapa? Gara-gara penyakit kikir. Coba berehan mau dipaehan. Nah ya gara-gara kopet nah tuh dah. Tungtungna batu teh amek ngewa nya kadulur sorangan teu nya tungtungna terjadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bahaya ya. Jadi bahaya penyakit kikir ini bahaya. Mudah-mudahan semua dibersihkan hatinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana saudaranya tersebut membunuh itu tujuannya harapannya agar dia mendapatkan warisan gitu. Ternyata ketahuan bahwa yang membunuhnya yang melaporkannya itu. Ya, yang membunuhnya itu adalah yang melaporkannya itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akhirnya karena dia membunuh dan ketahuan ya bahwa dia membunuh, akhirnya dia tidak mendapatkan warisan dan dia dihukum. Hukumnya dibunuh kembali. Tungtung nama hayang menang untung, tungtung nama jadi buntung dah. Eta doraka teh kitu. Kade doraka teh lain nguntungkeun, lain ngabuntungkeun, yang sarakeun doraka teh. Ya, matak ulah dora. Jangan bermaksiat. Bermaksiat itu menjadi penghalang kita daripada kebaikan. Ya. Ini orang tujuannya supaya dapat untung. Dia dapat waris, ya, dapat warisan dari saudaranya tersebut yang kaya. Ternyata sebaliknya, dia dihukum mati dan warisannya dia tidak dapat. Ini bahayanya orang yang berbuat zalim.
Ya, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Allah berfirman, Innallaha wa idh qala Musa liqaumihi, dan berkata dan ceritakan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkata Musa liqaumi kepada kaumnya. Saat itu telah terjadi pembunuhan. Nah, lalu tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ini yang asli bunuh siapa? Ya, dan mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah agar supaya dijelaskan siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Gitu. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi. Nah, tidak ngabunuh karena mujid sapi. Ya, ini Bani Israel teh lieureun. Nah, itu nyaritakeun cik saha nu ngabunuh? Wahyu ti Allah na pencit sapi. Nah, itu karena mencit sapi. Nah, ternyata di sini ada hikmah yang sangat besar. Ya, diperintahkan untuk menyembelih sapi. Sapinya seekor sapi milik seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Sapi ini milik seorang anak yang sangat berbakti, sangat baik terhadap ibunya karena bapaknya sudah meninggal dahulu. Ya. Artinya anak ini anak yang sangat berbakti. Jadi anak yang berbakti itu luar biasa, diberi kemuliaan oleh Allah. Jangankan orangnya, sapinya keramat. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk disembelih dan diambil lidahnya atau buntutnya itu sapi, lalu dipukulkan kepada itu yang dibunuh, itu dengan izin Allah orang yang terbunuh hidup lagi. Tuh sapina jadi karamat. Sapi saha? Budak anu hade kako. Tuh geningan gitu jadi barokah. Ya. Komo budakna sapina wae jadi karamat. Ya. Ku Gusti Allah dikersakeun dihirupkeun deui eta jalmi anu dibunuh teh. Tuluy nyarita geus maehan ka kaula si fulan jeung si fulan. Si horeng nu maehan teh saha? Anu ngalaporkeun teh ya. Terus kitu paeh deui eta mayit teh gitu. Nah, itu hirup geus hirup ngabejakeun si fulan jeung si fulan nu ngamaehan kuring teh. Geus kitu paeh deui ilang harita. Nah, gitu ya. Jadi kemuliaan orang yang baik kepada orang tua itu luar biasa. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.